Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amrana an nahtamil fuqara'i wal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan kita berbagai macam karunia-Nya sehingga kita masih bisa bersuah di tempat ini dalam ajang MTQ ketiga tingkat Kabupaten Sopeng. Dan kami ucapkan pula selamat hari jadi Kabupaten Sopeng ke-761. Jayalah bumi latam mamalaku. Semoga dengan ajang ini dapat terlahir hafidh-hafidhah, qari-qari'ah, da'i-da'iyah, serta dapat melahirkan pensyarah yang mampu menghamparkan permadani-permadani keislaman di masa yang akan datang. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Suku Bugis, suku Banjar hidup rukun di Indonesia. Saudara-saudaraku, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin, Badan Informasi Geospasial pada bulan Agustus tahun 2019 silam melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 742 bahasa, 1340 suku bangsa, dan 13.466 pulau di penjuru Nusantara. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan gambaran suatu negara yang hidup dalam keberagaman dan keanekaragaman. Keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa dan negara. Negara kita Indonesia kaya akan keberagaman, baik suku, adat istiadat, budaya, bahasa maupun agama. Sehingga hal ini merupakan rancangan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jadikan sebagai rahmat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ikhtilafu baina ummati rahmatun. The difference is along by umat is price. Perbedaan yang ada pada umatku adalah rahmat. Namun sayang hadirin, saat ini keberagaman yang ada di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai macam konflik yang disertai dengan kekerasan. Dimulai dari pertikaian antar suku, keributan antar kelompok, perpecahan antar etnis dan golongan, bahkan konflik antar agama. Akibat dari konflik tersebut hadirin, banyak keluarga menjadi korban, masyarakat tewas mengeraskan, rumah-rumah kebakaran, suasana jadi tak karuan, darah-darah bercucuran, bahkan manusia yang tak bersalah menjadi sasaran. Betul? Padahal hadirin, Islam merupakan rahmatan lil alamin yang datang membawa perdamaian, kasih sayang dan persaudaraan. Untuk itulah hadirin, pada musabaqah syarhil Quran ini
perkenankanlah kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Implementasi Moderasi Beragama dalam seluruh sendi kehidupan dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti. Majelis hakim yang terhormat, hadirin calon penghuni surga. Menurut Ibnu Abi Hakim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaika dalam kitab Ahkamul Quran jilid 2 halaman 518 menjelaskan bahwa asbabun nuzul dari ayat tersebut berkenaan dengan penaklukan kota Makkah. Saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Namun secara spontan seseorang berkata, "Pantaskah budak yang hitam pekat ini mengumandangkan adzan di atas Ka'bah yang mulia?" Kemudian sahabat Rasul menjawab, "Jikalau sekiranya Allah membencinya, pastilah Allah akan menggantinya." Tatkala itu turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 itu tadi, yang di dalamnya terdapat kata lita'arafu. Menurut Abi Hasan Ali Ibnu Ahmad
dalam tafsirnya Al-Wafi juz 4 halaman 186 menjelaskan ayya'rifa ba'dukum ba'dha, agar kamu saling mengenal antar satu dengan yang lainnya. Menurut Al-Imam Abu Qasim Al-Qushairi An-Naisaburi Asy-Syafi'i dalam kitab Lata'iful Isyarat pada jilid 3 halaman 223 dijelaskan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha ay ajma'akum min Adam wa Hawa thumma ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu la litakasaru wa la litanafasu. Sesungguhnya kami mengumpulkan kamu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain, bukan untuk berbangga-bangga. Sehingga hadirin, tidaklah pantas seseorang merasa bangga, tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya, Tidaklah pantas sesama muslim diadu domba, Tidaklah pantas merasa paling sempurna, bahkan tidaklah pantas merampas persaudaraan kita semua. Betul hadirin? Sebagaimana Bung Haji Roma Irama pernah berpesan di dalam syairnya, janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. 260 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Hadirin, dari uraian tersebut jelaslah bahwa cara yang diajarkan agama kita di dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, yakni dengan sikap saling menghargai dan sikap saling toleransi antar satu dengan yang lainnya, serta sikap saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran penggalang surah Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha berat siksaannya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam lantunan ayat yang telah dibacakan tadi terdapat kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Syekh Ibnu Abbas
dalam kitab Tanwirul Mikbas halaman 115 menjelaskan wa ta'awanu 'alal ta'ati wa tarkil ma'asi, dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebaikan dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Syekh Abu Al-Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada jilid 2 halaman 7 dijelaskan, ya'muru ta'ala ibadahu mu'minina bil mu'awanati ala fi'lil khairat wa huwa at-taqwa wa tarkil munkarat wa huwa al-birru wa yanhahum 'anit ta'awuni 'alal batili wa ta'awuni 'alal ma'asi wal maharimi. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa tolong menolong di dalam kebaikan dan dalam meninggalkan perbuatan mungkar, serta melarang mereka untuk tolong menolong di dalam kebatilan, dalam perbuatan dosa dan dalam perbuatan haram. Maka jelaslah hadirin, karena dengan tolong menolong di dalam kebaikan akan nampak kerjasama, saling mengisi, saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya. Tiada nampak perbedaan dalam kehidupan, tetapi yang nampak adalah persaudaraan, persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita rawat Indonesia, kita jaga Indonesia, karena kita Indonesia satu nusa, Satu bangsa, satu tanah kita. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, laisa minna man da'a ala asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man mata ala asabiyatin. Dan bukan dari golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan dari golongan kami orang yang berperang membela kesukuan, dan bukan dari golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Oleh karena itu, pada momentum yang berbahagia ini, kami menghimbau kepada para hadirin sebangsa dan setanah air, seiman dan seakidah, mari kita jalin komunikasi, bangun sinergi, tumbuhkan toleransi demi kejayaan negeri. Setuju? Sehingga hadirin, uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia haruslah kita jadikan sebagai rahmat. Dan dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, sikap saling menghargai dan saling toleransi antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sikap saling tolong menolong di dalam kebaikan, sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sehingga terciptalah keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah petua. Perenil stand we strict, verdelgan we the undergang tegamoy, united we stand, the fight in we fall, atahaddu fasanaskut idang tafarukna, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.